Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alaihi wasallam. Yang saya hormati Buya Yahya, semoga beliau berikan umur panjang dan sehat walafiat dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya Yahya, saya akan bertanya bagaimana sejarah kesesatan ajaran yang khususnya ada di Cirebon itu kaum Wahabi, dan bagaimana kenapa sampai memimpin Saudi Arabia. Begitu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertanyaan Wahabi, kami tidak berurusan dengan Wahabi, sebab Wahabi, orang Wahabi pun tidak mau dibilang Wahabi. Akan masuk dalam kaidah lebih umum. Terserah yang masuk di dalamnya apa. Orang yang mengaku dirinya adalah Wahabi atau Salafi atau Ahli Sunnah atau apa, ada kaidah, ada rambu-rambu. Sekelompok yang mudah mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan, jadi rambu-rambu secara umum. Nanti kalau kita menyebut Wahabi saja, nanti ada yang selamat, lain Salafi, atau Salafi saja Ahli Sunnah. Salafi itu kita, Ahli Sunnah wal Jamaah. Salafiyah ya kita ini, Asy'ariyah, Salafi. Cuman semuanya pakai label-label yang semacam itu. Jadi kita tidak menunjuk kepada satu model nama. Sebab mereka kalau dibilang kamu Wahabi, dia ngomong, enggak, saya bukan Wahabi kok. Saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan dengan bahasa sombongnya, saya tidak ngikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada sebagian mengatakan saya tidak taklid, tidak ini. Mereka tidak. Ciri pokoknya kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain, tidak pernah mencoba duduk bersama, kerjanya di mimbar mengkafirkan, di stasiun radio mengkafirkan, membid'ahkan sesuatu yang sudah dilakukan para ulama dari masa ke masa, seperti membid'ahkan Maulid Nabi, membid'ahkan tawasul yang sudah kami jelaskan. Tawasul sendiri ada dalam Sahih Bukhari, Allahumma inna kunna natawassalu, tawasul yang sangat jelas dan sudah kami jelentrehkan. Ini dikafirkan, disyirikan. Kemudian mengkafirkan para ulama-ulama Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati yang mereka adalah menguasai dunia. Muncul orang sekelompok kecil. Dunia ini kaum Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah dari timur dan barat. Anda pergi ke negeri-negeri itu, ada orang muncul akhir zaman merasa dirinya lebih Ahli Sunnah dari yang lainnya. Aneh betul. Adapun masalah menguasai sebuah kerajaan, dulu pernah namanya Mu'tazilah menguasai kerajaan, tapi tidak jaminan itu sebuah kebenaran. Mu'tazilah itu yang sangat bertentangan dengan akidah kita Ahli Sunnati wal Jamaati, dia pernah menguasai negara. Daulah Abbasiyah itu waktu itu sempat didominasi, dikuasai, dipenuhi oleh pemikir-pemikir ulama-ulama Mu'tazilah selama 7 abad. 7 abad itu berapa? 700 tahun. Dan memang kebenaran harus tampak. Mana Mu'tazilah? Tidak tersisa. Kecuali hanya sedikit di Yaman Utara. Kemudian ada di beberapa negeri. Mu'tazilah akan runtuh karena apa? Kebenaran akan tampak. Yang tampak setelah itu siapa? Padahal akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dipinggirkan. Sehingga diskusi tidak dibuka. Ditutup diskusi. Kaum Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah banyak yang dibantai, dibunuh dan seterusnya. Dipinggirkan, akan tapi lihat runtuh itu semua. Apa yang muncul? Akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Makanya kelompok apapun yang anti Asy'ariyah, awas hati-hati. Berarti dia adalah orang yang telah dibutakan, tidak bisa melihat kenyataan dunia. Ini Imam Nawawi, ini kitabnya. Kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi dibaca oleh orang-orang yang katanya punya kelompok sendiri tersebut. Padahal Imam Nawawi adalah Asy'ari. Ibnu Hajar al-Asqalani Asy'ari. Coba cari ulama dari ke masa ke masa. Kalau kita melacak ulama dari masa ke masa, tidak akan seorang alim kalau meniti ilmu sanadnya kecuali melewati seorang kalau tidak Asy'ari pasti dia Sufi. Sufi dan Asy'ari. Mustahil tidak. Lalu sekarang itu orang tasawuf, ahli tasawuf sama orang Asy'ari itu diperangi, kan aneh. Coba mereka yang mengatakan dia ahli ilmu itu coba. Yang suka mengkafirkan, suruh nitin sanad ilmunya ke atas. Berguru dengan siapa? Dari an. Pasti lihat sanad ilmunya kalau tidak seorang Asy'ari atau Maturidi. Atau Sufi. Tidak, mungkin tidak. Bisa ditantang. Ayo datangkan gurumu yang tanpa melewati orang Asy'ari. Coba ilmumu tanpa melewati orang Sufi. Coba siapa? Ayo. Cuman inilah kebenaran sudah dirubah. Ahli tasawuf diantemin sana sini. Memang ada tasawuf ngaco.
Tasawuf yang nggak mau sholat, ini bukan tasawuf yang sungguhnya. Tasawuf berdusta, ketemu Nabi, masuk kuburan Nabi, macam-macam aneh-aneh itu. Ini ada tasawuf palsu, ini dirusak. Ini kita ada urusan dengan tasawuf yang ngaco itu tidak. Tasawufnya Imam Haddad rahimahullah taala, tasawuf yang benar dan akidah Asy'ariyah yang benar. Nah ini. Adapun masalah menguasai negara adalah nasib, kebetulan dia menguasai negara seperti halnya kaum Mu'tazilah saat itu. Jadi tidak jaminan kalau itu kebenaran, tidak jaminan. Adapun masalah kesesatannya, ini adalah kajian ilmiah. Dan kami menghimbau kepada siapapun, saat memandang kesesatan sebuah kelompok jangan dihubungkan dengan agama lain. Kadang-kadang, oh itu ada Yahudi di belakangnya. Jangan. Kajian ilmiah tidak semacam itu. Kajian ilmiah, ini loh kebatilanmu, itu loh. Kajian ilmiah, bukan menuduh. Bahkan sampai sekarang tuh simbol-simbolnya itu dihubungkan dengan Yahudi dan sebagainya. Nggak usah pakai ngubung-ngubungin, nyambung-nyambungkan. Kita itu kayak kurang dalil saja ini. Kelemahan kita itu begitu. Kalau sudah mentok nggak punya hujah langsung Yahudi. Oh mereka ada di antara mereka yang benci dengan Yahudi juga kok. Akidahnya sesat, nggak ada urusan ini dengan Yahudi. Makanya kami kalau ingin berdiskusi dengan mereka, diskusi ilmiah, jangan dihubungkan dengan Yahudi. Jangan dihubungkan dengan Nasrani, tidak. Jadi kajian ilmiah. Ada kadang-kadang kita kalau sudah mentok, oh ini Yahudi. Dananya dari Yahudi. Oh dana Yahudi itu kekayaan setiap tahun berapa orang umrah, orang haji. Nggak usah ngomong Yahudi kita ini. Kalau lemah dalilmu jangan berhujah kamu wahai orang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Sebab kita harus membangun kekuatan ilmu. Ulama kita sudah kuat karena kita malas belajar sehingga kita tidak bisa berhujah yang benar. Mentok-mentok Yahudi. Ada apa Yahudi? Yahudi sudah cukup merusak dengan media segala macam. Sebab ada di antara mereka, bahkan kadang-kadang kita, oh itu ada dana sumbangan dari Yahudi. Ada yang marah karena apa? Enggak, saya tidak terima dari Yahudi, saya keluar duit. Ayo, mau ngomong apa? Ayo. Kadang-kadang kita lemah dalil, lemah hujah. Kadang-kadang kalau sudah bertentangan dengan sekelompok orang yang akidahnya sesat, mentok hanya karena lemahnya kita, bukan karena ulama kita tidak punya dalil, lalu ngomong Yahudi. Ada apa? Sehingga menjadi lemah hujah kita. Ditertawakan oleh mereka. Akhir-akhir ini adalah kelompok mereka yang di Indonesia punya radio ini, kemudian nama ini dihubung-hubungkan dengan simbol-simbol dan sebagainya. Ada di pakai internet ini. Ada apa itu semuanya? Aneh bener kau ini. Punya akidah bener kan tidak pernah belajar nih. Ngantrinya nggak bener ini. Untuk mendatangkan hujah saja bingung harus pakai reka-reka. Seandainya ini berubah ini karena simbolnya ini, kode channel radionya pun adalah ini simbol begini-begini. Ini kadang-kadang kita ini lemah di sini. Kalau masalah kesesatannya, kesesatan akidah, ada kesesatan akidah. Karena mereka adalah mujassimah. Masuk bab mujassimah mengatakan Allah berjisim, tangan, Allah mata, dan seterusnya. Dan ini yang harus kita bahas. Kalau ada di antara mereka yang ingin duduk manis masalah ini, kita bahas masalah ini. Karena kesesatan mereka dalam urusan akidah di sini. Mengingkari para ulama yang biasa dengan takwilnya, dan ulama dari masa ke masa dengan takwil katanya takwil adalah sesat. Bahkan dikatakan takwil keluar dari iman, naudzubillah. Padahal takwil dilakukan oleh Ibnu Abbas, takwil dilakukan oleh para sahabat Nabi, dilakukan oleh Imam Ali, dilakukan oleh para sahabat dari masa ke masa. Ada takwil. Ini adalah permasalahan akidah. Kemudian masalah yang lain, masalah furu' dia juga mengkafirkan. Ada permasalahan berat bagi mereka adalah menjadikan mutaghayyirat seperti tawabit. Ada mutaghayyirat sesuatu yang boleh berbeda menjadi tidak boleh berbeda. Sehingga kafir-kafiran, mengkafirkan. Bahkan nasib buruk juga di kalangan mereka, saling mengkafirkan kalangan mereka sendiri. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kayak mereka itu kumpul satu. Sama-sama memerangi kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Ternyata di kalangan mereka pun tidak salaman. Ajib, gulat mereka. Bukan, selagi bukan Asy'ariyah, bukan akidah yang boleh anda anut. Asy'ariyah, Maturidiyah, harga mati sudah. Nggak bisa ditawar oleh siapapun, lihat. Kalau ada orang membenci akidah Asy'ariyah, batal jadi calon menantu, batal jadi calon suami, batal jadi calon istri karena iman akidah. Kesesatan akidah, bukan urusan tuduhan. Jadi waktu menghubungkan dengan negara, tidak ada hubungan negara. Bahkan yang punya negara itu pun tidak ngerti agama juga. Awam, hanya dia ngurusi politik, hanya raja dan turun-temurun. Bukan seorang alim juga. Tidak ada hubungannya dengan negara. Akan tapi ketahuilah, masalah kesesatan akidah, itu adalah diskusi ilmiah dan hati-hati. Anda dalam akidah yang benar dari masa ke masa. Penjuru dunia, kalau anda pergi ke Maroko, pergi ke Mesir, ke ini, lihat akidahnya siapa? Lihat dari masa ke masa. Sebelum tahun 1111 Hijriah. Kalau abad 6. Atau akidah sebelum abad ke-6 Hijriah. Akidah siapa? Ayo.
Akidah Ahlussunnati wal Jamaati al-Asy'ariyati yang biasa akrab dengan Allah wujud, kita baqa muhalafatul hawadisi dan seterusnya. Indah akidahnya orang yang saling mencintai karena Allah. Tidak pandang orang dengan permusuhan dan kebencian. Awas hati-hati urusan akidah. Seperti itu.